Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mahasiswa pemerogram mata kuliah ilmu fikih rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada hari ini yakni hari Senin, saya bisa menyapa kembali Anda semua di pertemuan ke-6 atau materi kelima di mata kuliah ilmu fikih ini yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 4 ya, terkait dengan klasifikasi ilmu fikih. Ini penjelasan dari saya. Klasifikasi ilmu fikih, bahwa ilmu fikih itu ini ada bagian-bagiannya, ada klasifikasinya ya. Ilmu fikih itu ada klasifikasinya. Kalau secara global klasifikasi ilmu fikih itu yaitu fikih muamalah dan fikih ibadah. Namun dalam bahasan ini saya lebih memerinci banyak sekali bagian daripada ilmu fikih ya, ilmu fikih. Jadi bukan hanya di ibadah dan muamalah, tapi saya lebih memerinci karena kalau secara global memang ada dua bagian besar itu, yakni fikih ibadah sama fikih muamalah. Namun dalam pembahasan ini saya lebih diperluas ya bahasanya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan membahas yang pertama terkait dengan klasifikasi ilmu fikih ya. Jadi yang pertama adalah fikih ibadah. Fiqhul ibadah ini hampir separuh di dalam literatur fikih klasik. Kalau Anda membaca baik itu Fathul Qarib ataupun Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu hampir di bab-bab awal itu membahas tentang fikih ibadah. Apa fikih ibadah itu? Adalah pemahaman mendalam. Kan berasal dari kata fikih. Fikih itu kan pemahaman. Al-fahmu. Al-fikhu huwal fahmu. Fikih adalah pemahaman. Pemahaman mendalam terhadap nusus, ya, nas-nas, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis, yang berkaitan dengan ibadah. Jadi yang berkaitan dengan ibadah seorang hamba dengan segala bentuk hukumnya, baik itu wajib, haram, makruh, mubah, sama sunnah. Ya. Jadi mulai dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah yang mempermudah pelaksanaan ibadah. Nah, itu kalau kemudian ada keringanan, ada rukhsah dan semacamnya. Ya, itu juga dibahas dalam kategori di dalam fikih ibadah. Seperti tentang qasrus shalah, ya, mengqasar salat, jam'us shalah, menjamak salat. Itu kan bagian daripada mempermudah di dalam ibadah yang awalnya susah atau sulit ketika melakukan perjalanan, maka kemudian ada keringanan atau rukhsah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru." Jika kamu melakukan perjalanan di atas bumi, maka tidak mengapa kamu melakukan qasar salat. Qasrus shalah itu bagian yang mempermudah. Baik itu sifatnya perintah, ya. Seperti tadi itu kan perintah. Jadi dikosor itu bagian daripada memperingan dalam perintah, ya. Yang asalnya harus penuh, salat rubaiyah itu menjadi 2 rakaat, ya. Jadi yang bisa dikosor hanya salat rubaiyah, zuhur, asar, sama isya. Maghrib sama subuh enggak boleh dikosor, karena kalau dikosor nanti pas kalau maghrib jadi 1,5. Kalau jadi 1,5 kan berarti sholatnya atau salamnya ketika ruku. Nah, kan pas tak lucu itu juga pas apa yang atau kemudian sholat salamnya itu ketika ruku ya. Kemudian ataupun yang larangan ya, maupun pilihan-pilihan. Jadi perintah itu ya seperti yang saya katakan tadi, sunnah dan wajib dan sunnah, sementara larangan itu haram dan makruh, pilihan-pilihan itu artinya mubah ya, yang disediakan Allah dan Rasulnya. Ruang lingkup fikih ibadah itu ini ada lanjutannya sebenarnya, banyak sekali ya, khususnya yang membahas tentang persoalan persoalan ibadah, khususnya yang rukun Islam yang 5, sholat itu, kemudian zakat, haji, puasa, itu semuanya adalah bagian daripada ruang lingkup fikih ibadah. Kemudian wa ma yata'allaqu bis salat, ya, min wudhu'in wa tayammumin, itu juga bagian daripada fikih ibadah atau taharah lah dalam bahasanya. Wal intisalat, mandi-mandi itu juga bagian daripada fikih
fikul ibadah. Kemudian tasarruf zakat, ya, masrafuz zakat, pendistribusian zakat itu juga bagian daripada fikih ibadah. Kemudian manasikul hajj, apa namanya itu? Praktek-praktek atau ibadah-ibadah dalam ritual pelaksanaan ibadah haji. Kemudian puasa, ya, puasa mulai dari niat, ya, kemudian puasa sunat dan semacamnya, itu juga ada. Selanjutnya fikih munakahat. Apa fikih munakahat itu? Kalau fikih ibadah itu tadi kaitannya dengan apa namanya nusus syar'iyah, yang kaitannya dengan ibadah, khususnya yang rukun Islam, ya, rukun bukan rukun iman, rukun Islam, ya, rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 5. Tadi kalau saya menyampaikan rukun iman keliru, ya, rukun Islam yang 5. Ya. Fikih munakahat berarti perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu'iyah, berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat beragama Islam menurut Amir Syarifuddin, hukum perkawinan Islam Indonesia. Jadi ini mengatur, ya, perangkat peraturan yang bersifat amali, ya, yang dipraktekkan setiap hari berdasarkan wahyu ilahi mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan. Jadi fikih munakahat itu fikih yang membahas tentang persoalan perkawinan. Ruang lingkupnya itu 3 secara garis besar: khitbah, ya, khitbah, kemudian nikah dan talak. Talak dan wama yata'allaqu bit talak, atau wama fi makna talak. Sesuatu yang berhubungan dengan talak atau sesuatu yang semakna dengan talak. Mulai dari hulu, fasah, ya, ila, zihar, ya, li'an, semuanya itu kan bagian daripada proses-proses yang mengantarkan kepada talak. Jadi secara garis besar, fikih munakahat itu terbagi menjadi 3: khitbah, nikah, dan talak. Ya, khitbah itu pra nikah, nikah ya itulah intinya dari fikih munakahat. Talak itu perceraian, bagaimana untuk memutus hubungan yang pernah terjadi di dalam rumah tangga, ya. Ada fikih muamalat yang sudah disampaikan tadi itu. Fikih muamalat adalah hukum atau aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan. Kan? Jadi hablum minan nas, manusia dengan manusia, yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial. Ini yang kalau dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah itu maksudnya adalah fikih ibadah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu maksudnya fikih muamalat lah. Kalau kemudian mau diambil secara makna globalnya. Carilah kamu penghidupan untuk kepentingan akhiratmu. Berarti fikih ibadah ini. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Berarti Anda harus menguasai fikih muamalat. Karena bagaimana dengan fikih muamalat kita bisa menaklukkan dunia. Ya kan, hukum-hukum berjual beli, hukum ijarah, hukum murahan, ya, sewa menyewa, apa namanya, penggadaian, kemudian apa namanya, salam, akad salam, pesanan, kemudian akad wadhi'ah, titipan, ya, akad wakalah, perwakilan, hawalah, perpindahan hutang, dan semacamnya. Itu semuanya Anda harus bisa memahami di fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan. Hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lain. Kalau fikih ibadah itu vertikal, kalau muamalah itu horizontal, ya. Nah, kemudian ada fikih jinayat. Apa fikih jinayat? Fikih jinayat ini sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Jadi tindakan-tindakan kriminal seorang. Jadi fikih jinayat itu fikih kriminal, ya, fikih kriminal, bukan fikihnya yang kriminal, tapi fikih yang membahas tentang masalah-masalah kriminal. Jadi fikih yang membahas tentang masalah-masalah kriminal. Jadi bukan dikatakan fikih kriminal, bukan fikihnya yang kriminal, tapi fikih yang membahas tentang persoalan-persoalan kriminal. Sama dengan fikih jinayat, bukan fikihnya yang berjinayat, tapi fikih yang membahas tentang hukum-hukum jinayat atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain. Ya, bisa berbicara, ini ruang lingkupnya adalah terkait tindak pidana, kisos, ya. Walakum fil qisasi hayatu ulil albab dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla
al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfifun min rabbikum wa rahmah faman ittaba ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Itu dasarnya kisos. Hudud ini hukuman ya yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti kalau berzina, bagi zina ghairu muhsan, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Az-zanitu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Nah, itu ketentuan bagi mereka yang kemudian melakukan tindakan perzinahan yang masih belum menikah, maka sanksinya adalah dicambuk 100 kali, baik yang laki ataupun perempuan. Hudud itu beberapa hukuman. Hukuman bagi pencuri, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah, Allahu azizun hakim. Pencuri laki dan pencuri perempuan, bila mana mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan? Nah, itu hudud. At-ta'zir lah. Kalau ta'zir itu adalah hukuman sanksi yang diberikan kepada seseorang karena dia telah melakukan tindakan yang tindakan tersebut tidak ada landasan hukumnya secara sharih baik di Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Sehingga hukuman takzir ini itu berdasarkan kebijaksanaan hakim. Lawannya hudud. Kalau hudud sudah tertera semuanya dari dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi kalau takzir atau takzir itu berdasarkan ketentuan hakim. Inilah ruang lingkup fikih jinayat. Ini membahas tentang macam-macam pembunuhan, ya, membahas tentang perampokan, membahas tentang pencurian, membahas tentang pemerkosaan, ya, membahas tentang pemberontakan, ya, dan semacamnya. Meminum khamar, ya, minum-minuman khamar, mabuk-mabukan itu ada sanksinya juga. Kemudian selanjutnya ada fikih qadha, bukan fikih kodok. Kalau kodok itu kodok ngorek di pinggir kali itu. Ini fikih qadha. Qadha itu di qadhaan maknanya adalah memutuskan, menyempurnakan atau menetapkan suatu perkara. Nah, ini kan. Jadi secara makna terminologi itu peradilan. Ya, peradilan atau adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang disusun untuk menyelesaikan atau menetapkan urusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Itu qadha. Qadha secara bahasa berarti memutuskan, secara istilah fikih itu qadha maksudnya peradilan. Jadi fikih qadha, fikih yang bahas tentang seputar peradilan. Makanya di sini dikatakan fikih qadha itu berarti sebuah kajian hukum Islam yang membahas tentang peradilan dalam Islam. Baik ketika mau berproses, beracara di pengadilan atau dalam rangka memutuskan suatu perkara. Proses bagaimana cara mengajukan gugatan. Ya. Kalau ada dalam ilmu acara kan ada replik, ada reduplik, nah, dan semacamnya itu. Nah, itu ya. Yang menjawab gugatan dan semacamnya. Ini fikih qadha. Kemudian membahas saksi, ya. Ada kaidah al-bayyinatu liman idda'a wal yaminu liman ankar. Saksi atau bukti itu bagi orang yang mendakwah. Kalau orang mau menggugat maka harus membawa bukti. Sementara orang yang digugat dalam hal ini adalah mudda'a alaih cukup bersumpah. Wal yaminu liman ankar. Atau dalam hadis yang lain al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu lil mudda'a alaih, bagi yang tergugat. Kalau dalam istilah yang lain liman angkar, bagi mereka yang mengingkari. Artinya mengingkari atas gugatan maka cukup bersumpah dan semacamnya. Ini yang dibahas dalam fikih qadha. Kemudian ada fikih udhiyah. Fikih udhiyah ini artinya kajian fikih yang membahas tentang ibadah kurban. Jadi membahas tentang penyembelihan. Kalau dalam bahasa yang ini itu dohaya. Kitabud dohaya, penyembelihan. Nah, penyembelihan itu masuk di sini juga dalam kajian ini adalah akikah. Kenapa kok dimasukkan? Karena keduanya ada titik persamaan, yakni apa? Iraqatud dam. Apa iraqatud dam? Mengucurkan darah. Darahnya apa? Darahnya hewan. Baik kambing ataupun sapi ataupun unta. Kenapa kok kemudian dimasukkan? Karena sama-sama ada iraqatud dam, pengucuran darah. Ya, iraqatud dam hewan, pengucuran darah hewan meski lain tujuan dan waktunya, ya. Artinya kalau udhiyah itu tujuannya kan untuk taqarruban ilallah taala. Sementara kalau akikah ya tujuannya untuk Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala, tapi kan dalam rangka juga menebus gadai. Makanya kan jadi sekali lagi ya, dalam fikih udhiyah ini yang terpenting adalah ada iroqatud dam, ya iroqatud dam atau pengucuran darah hewan. Oleh karena itu dalam fikih udhiyah ini akikah juga masuk dalam kategori udhiyah, karena dalam akikah itu ada pengucuran dam. Damnya apa? Damusyad, ya ini darahnya kambing kan gitu, sebagai akikoh itu sendiri ya. Akikoh itu kan hewan yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran anak kan begitu. Sebagai tebusan karena ada hadis bahwa al-gulam murtahanun bi'aqiqatihi, bahwa sungguhnya atau murtahinun bi'aqiqatihi, bahwa sungguhnya seorang budak atau seorang anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kalau sudah diakikahi berarti gadainya sudah ditebus. Ini di fikih udhiyah. Oke. Apa ruang lingkupnya ya tadi itu membahas tentang penyembelihan ya, penyembelihan hewan di sini sebenarnya. Baik itu akikah ataupun kurban. Kemudian ada fiqhul i'taq, ini yang paling terakhir ya. Ini kajian tentang bagaimana Islam itu menghormati terhadap budak. Oleh karena di sini dibahas macam-macam budak, hukumnya bagaimana, mulai dari budak mudabbar, budak mukatab, budak walad, ya. Kemudian apa namanya? Bagaimana juga cara memerdekakan dari macam-macam budak itu sendiri ya. Ada budak mudabbar, ada budak muba'ad, ada budak mukatab, ada budak walad. Nah, itu macam-macam budak itu bagaimana cara memerdekakannya. Itu di belakang. Biasanya kitabul idqih, kitab kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan budak. Jadi salah betul kalau ada orang yang kemudian menyatakan bahwa Islam ini hadir dalam rangka melestarikan perbudakan. Tidak, Islam lahir dalam rangka menghilangkan kebudakan. Ya, jadi klaim kalau kemudian di fikih-fikih itu membahas tentang perbudakan itu dalam rangka bagaimana Islam ini memberikan tuntunan kepada umatnya, budak-budak yang sudah ada itu bisa dihilangkan. Ya, makanya sanksi-sanksi dalam agama itu banyak yang kemudian dikaitkan dengan memerdekakan budak. Seperti dalam zihar, itu fakku raqabah katanya. Memerdekakan budak. Dalam sumpah juga fakku raqabah, memerdekakan budak. Dalam melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, sanksinya itu kalau tidak mampu 2 bulan berturut-turut juga fakku raqabah, memerdekakan budak. Diyat itu juga memerdekakan budak, ya. Bukan diat, kafarat pembunuhan itu juga memerdekakan budak. Banyak sekali sanksi-sanksi dalam agama itu yang pelakunya disanksi dengan cara memerdekakan budak. Ini dalam rangka apa? Perbudakan itu supaya habis. Itulah macam-macam daripada klasifikasi fikih yang akan dibahas nanti kalau Anda sudah semester 2, akan ketemu dengan fikih munakahat, akan ketemu dengan fikih jinayat, akan ketemu dengan fikih muamalat. Nah, makanya ini disebut dengan pengantar ilmu fikih sebenarnya, supaya Anda bisa tahu terhadap macam-macam fikih yang ada. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barakah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.